Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal kuis minggu lalu tentang alat ukur. Baik, kita bahas soal nomor 1. Amati benda yang ada di sekitarmu. Pilih salah satu benda dan sebut besaran pokok yang dimilikinya. Di sini kita diminta untuk memilih salah satu benda yang ada di sekitar kita, kemudian menyebutkan besaran pokok yang dimiliki benda tersebut. Langkah pertama, kalian harus ingat dulu 7 besaran pokok dan satuannya. Dari panjang, satuannya meter, sampai ke bawah intensitas cahaya, satuannya kandela. Nah, kemudian langkah berikutnya kita menentukan bendanya apa. Nah, di sini saya mengambil bendanya adalah bola, gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya kita bandingkan 7 besaran pokok ini dengan bola. Kira-kira apakah besaran-besaran di sini itu dimiliki bola, gitu ya. Yang pertama panjang. Panjang itu satuannya meter. Ingat, nanti ketika ada besaran yang namanya bukan panjang tapi satuannya meter, itu maka dia termasuk besaran panjang, gitu ya. Contohnya ini, kita gambarkan dulu bentuk bola. Bola itu anggap seperti ini ya. Kemudian jika kita tarik dari pusat bola ke tepi, nah ini namanya jari-jari atau R. Nah, ketika kita mengukur jari-jari, itu kan nanti jari-jarinya itu dalam sentimeter. Nah, sentimeter itu kita bisa ubah ke meter. Nah, maka ini jari-jari itu adalah besaran panjang. Nah, berarti ini masuk ya, jari-jari, karena satuannya sama-sama meter. Nah, diameter itu yang mana? Diameter itu dari tepi ke tepi, tapi harus melalui pusat lingkaran atau pusat bolanya. Nah, inilah yang namanya diameter, gitu ya. Lanjut, massa. Massa satuannya kilo. Nah, setiap benda itu pasti punya massa ya, berarti ini benar. Kemudian suhu. Suhu, setiap benda itu juga punya suhu, maka di sini bisa kita tambahkan suhu. Untuk waktu, bola tidak punya waktu ya, kecuali bolanya dalam keadaan bergerak. Nah, nanti ada waktunya. Tapi di sini kita anggap bolanya diam, maka dia tidak punya waktu. Kemudian kuat arus listrik, tidak, bola tidak memiliki kuat arus. Kemudian jumlah zat juga tidak, intensitas cahaya juga tidak. Maka besaran pokok yang dimiliki bola adalah 3 ini ya, diameter dan jari-jari, kemudian massa dan suhu. Selanjutnya kita masuk ke nomor 2. Amati benda yang ada di sekitarmu, pilih salah satu benda dan sebut besaran turunan yang dimilikinya. Nah, di sini kita disuruh untuk menyebutkan besaran turunan yang dimiliki suatu benda. Besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi selain 7 besaran pokok yang tadi ya. Nah, di sini saya ambil bendanya adalah bola. Besaran turunan yang dimiliki bola adalah yang pertama berat. Nah, berat ini berbeda dengan massa ya. Berat itu adalah hasil kali antara massa dan percepatan gravitasi. Kemudian besaran yang kedua yang dimiliki bola adalah luas atau luas permukaan, satuannya meter persegi. Nah, kemudian bola juga punya volume atau punya isi. Ya, maka besaran turunan yang dimiliki bola diantaranya ada 3 ini ya, berat, luas permukaan, dan volume. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Hasil pengukuran berdasar gambar berikut adalah titik-titik-titik. Nah, kalian harus tahu dulu nih, gambar ini merupakan gambar apa gitu ya. Nah, ini itu adalah sketsa dari
micrometer scrope. Ingat, kalian harus tahu yang depan ini adalah skala utama, kemudian yang ini belakang ini skala putar atau skala nonius. Micrometer scrope itu satuannya dalam milimeter gitu ya. Kita tuliskan dulu di sini biar tidak lupa, milimeter. Nah, langkah selanjutnya kita cari skala utamanya. Skala utama itu adalah skala yang paling dekat dengan garis vertikal. Ya, garis vertikal ini yang paling dekat di sebelah kirinya. Nah, berarti ini yaitu angka 3. Artinya di sini 3 mm. Kita tulis dulu. Selanjutnya kita cari skala noniusnya. Nah, skala nonius itu adalah yang tadi ini ya, vertikal ini ya. Nah, kita tarik dari garis tengah. Nah, yang segaris itulah yang skala noniusnya, berarti yang ini. Kita lihat dari sini 20 sampai ke 25. Ada berapa strip? 1, 2, 3, 4, 5. Artinya setiap satu garis ini nilainya satu-satuan gitu ya, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nah, berarti di sini tadi 23. Kita masukkan ke skala nonius. Skalanya 23, nah masih harus dikali 0,01. Ini adalah ketelitian dari mikrometer. Kita hitung 23 kali 0,01. Cara menghitungnya tinggal kita tutup dulu nolnya, berarti tinggal 23 kali 1 yaitu 23. Nah, di sini dua angka di belakang koma, berarti harus kita taruh koma agar ada dua angka di belakang koma, yaitu komanya di sini. Nah, ini ada dua angka gitu ya. Kita tambahi 0. Nah, satuannya milimeter. Selanjutnya kita jumlahkan. Kita tulis kembali di sini 3 ditambah 0,23. Kita jumlah hasilnya 3, 2 terus koma di sini 3. Satuannya jangan lupa milimeter. Nah, ini ya hasilnya 3,23 mm. Kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Hasil pengukuran berdasar gambar berikut adalah titik-titik-titik. Nah, di sini ini juga gambar micrometer scrope ya. Tapi di sini gambarnya lebih mendekati kenyataannya daripada yang gambar pertama tadi. Nah, langkahnya sama seperti nomor 3. Kita tentukan dulu skala utamanya yang di sini. Nah, hati-hati di sini nolnya yang di bawah ini ya. Berarti di sini ini 0. Nah, kita lihat dari 0 ke 5 di sini ada berapa garis? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, otomatis setiap satu garis di sini itu mewakili 1 gitu ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 lebih satu garis di atas. Nah, kalian perhatikan, antara 0 dan 1 di sini kan dibagi satu garis. Artinya satu garis yang di atas ini adalah nilainya setengah gitu ya. Maka di sini tadi kita ulang 5, 6, 7, 8. 8 lebih satu garis, berarti 8 setengah. Oh, berarti nilai skala utamanya adalah 8 setengah milimeter. Nah, 8 setengah itu bisa kita tulis 8 setengah itu 8,5 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat skala noniusnya atau skala putarnya, yaitu yang segaris dengan garis tengah ini. Kita tarik, oh di sini. Kita lihat dari bawah 15 sampai ke 20 itu ada berapa garis? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti setiap garisnya itu nilainya 1 gitu ya.
Kita hitung 15, 16, 17, 18, 19. Oh, berarti nilai skala noniusnya adalah 18. Maaf, tadi 19 ya. Kita ulang. 15, 16, 17, 18, 19. Ya. Skala noniusnya adalah 19. Kita tuliskan dulu. Nah, untuk skala nonius harus kita kalikan dengan 0,01 mm gitu ya. Hasilnya 0,19 mm. Nah, langkah selanjutnya sama seperti tadi, kita jumlahkan 8,5 ditambah 0,19. Nah, kalau menjumlahkan bilangan desimal, ingat ya, komanya harus disejajarkan. Kita jumlahkan dari belakang 9, 5 tambah 1, 6, 8 tambah 0, 8. Komanya di sini, maka hasilnya adalah 8,69, satuannya jangan lupa milimeter. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Hasil pengukuran berdasar gambar berikut adalah titik-titik. Ini adalah gambar jangka sorong. Kalian harus ingat dulu yang atas, ini skala utama, satuannya dalam sentimeter. Kemudian yang bawah di sini skala nonius. Nah, kalian harus hafal, ketika skala noniusnya itu ada 10 skala, maka ketelitian dari jangka sorongnya adalah 0,01 cm. Kita tuliskan dulu. Nah, jika ini ya, jika skala noniusnya itu ada 10. Nah, langkah selanjutnya, kita lihat skala utamanya. Skala utama yang dipakai itu adalah yang terletak di sebelah kiri 0 skala nonius. 0-nya kan yang ini, sebelah kirinya. Nah, berarti ini ya, 4 lebih 3 garis. Artinya 4,3 cm. Kita tulis dulu. Nah, kemudian skala utamanya. Maksud saya skala noniusnya. Nah, skala noniusnya itu kita cari yang segaris dengan skala utama. Nah, di sini kebetulan yang segaris di skala 5. Berarti nanti nilainya menjadi 5 dikalikan ketelitiannya, yaitu 0,01 cm. Hasilnya adalah sama seperti tadi, 5 kita kalikan 1, hasilnya 5. Harus ada 2 angka di belakang koma. Berarti kita taruh koma di sini, kita tambahin 0 agar ada 2 angka. Di sini juga 0. Satuannya cm. Nah, terus kita tambahkan yang skala utama dan skala noniusnya. 4,3 ditambah 0,05. Ingat ya, komanya harus sejajar. 5, 3, 4. 4,35 cm. Nah, ini jawabannya. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Hasil pengukuran berdasar gambar berikut adalah titik-titik. Nah, di sini juga gambar jangka sorong. Kemudian setelah diperbesar skalanya menjadi seperti ini gitu ya. Yang atas skala utama, yang bawah skala nonius. Nah, kita lihat dulu skala utamanya. Di sini 0, skala noniusnya di sini ya. Sebelah kirinya, oh yang ini, 3 lebih 1 garis. Nah, dari 3 ke 4 ini ada, sama seperti tadi ya, ada 10 garis, maka setiap satu garisnya nilainya 0,1. Kalau lebih 1 berarti 3,1.
Kita tuliskan dulu skala utamanya. Ini tadi ya, 3 lebih 1 garis artinya 3,1. Nah, kemudian untuk skala noniusnya, karena di sini ada 10 skala, maka ketelitiannya tadi sama dengan yang soal nomor 5, yaitu 0,01. Maka skala noniusnya nanti 0,01 kalikan yang segaris antara skala utama. Oh, berarti yang ini ya. Nah, ini itu adalah angka 9. Maka kita kalikan 9. 0,01 dikali 9, hasilnya 0,09 cm. Kita jumlahkan. 3,1 ditambah 0, nah kita ganti dulu. 3,1 ditambah 0,09. Ingat ya, komanya harus sejajar. 9, 1 tambah 0, 1, 3 tambah 0, 3. Satuannya jangan lupa dalam sentimeter. Berarti di sini hasilnya 3,19 cm, gitu ya. Baik, selesai sudah untuk pembahasan soal kuis kali ini. Silakan videonya diulang agar kalian semakin paham. Jika masih ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar atau kirim ke WA Group. Dari saya cukup sekian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.